Halo, selamat datang di Rainwafis, channel yang menyuguhkan alur cerita film secara singkat dan mungkin bisa membantu kalian mencari film yang akan ditonton selanjutnya. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita film dari film Hitman Agent Jan yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Ceritanya yang unik dan karakter yang lucu, serta alur cerita yang tidak terduga memberikan kesan bahwasanya film ini tidak seperti film komedi. So, mari kita masuk ke filmnya. Film ini dimulai dari seorang anggota NIS yang bernama Digio, sedang mencari anak yang memiliki talenta bertarung hebat dan hidup sebatang kara. Kemudian dia mendatangi sebuah tempat karena suatu permintaan. Dan itulah awal mula pertemuan Digio dengan Jun. Jun kala itu sedang dikurung sebagai hukuman karena berkelahi dengan 3 orang temannya yang usianya jauh lebih tua. Dan menurut informasi yang didapat, bahwa orang tua Jun adalah seorang atlet olimpiade. Ayahnya adalah seorang atlet taekwondo dan ibunya adalah atlet senam. Namun keduanya meninggal dunia karena kecelakaan. Di dalam kurungan, bocah tersebut menggambar dan kemudian didatangi oleh Digio untuk memberitahunya bahwa dia akan menjadi seorang pria hebat dan menggambar bukanlah sebuah jalan hidupnya. Scene berganti ketika Jun kecil sudah dewasa dan sedang melakukan misi penangkapan. Di sana dia melakukan banyak perkelahian dan tentunya Jun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya lalu membawa pulang target. Di markas besar NIS, ia dipuji atas keberhasilannya melakukan tugas-tugas penting dan berat. Ia sering dipuja oleh rekan satu timnya karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Namun sebenarnya, sejak kecil, Jun bercita-cita menjadi seorang komikus. Sayang, mimpinya ini harus ia kubur karena dipaksa untuk bergabung sebagai anggota elit NIS Korea Selatan. Lelah dengan kehidupannya sebagai anggota NIS, Jun kemudian memasukkan kematiannya dengan cara terjun dari helikopter dan berpura-pura parasut yang dia pakai tidak mau terbuka. Alhasil, Jun terjun bebas sampai ke laut. Setelah bebas dari pekerjaannya yang lama, ia kemudian menjalani kehidupan yang normal layaknya pria pada umumnya. Setelah 15 tahun berlalu, Jun yang telah memasukkan identitasnya telah menikah dan memiliki seorang putri. Ia juga berhasil mewujudkan mimpinya menjadi komikus sepenuh waktu. Tapi ternyata, kehidupan sebagai komikus yang diimpikannya tak seindah kenyataan. Komik yang dibuatnya tak pernah sukses dan selalu mendapatkan kritikan yang tajam dari para pembaca, termasuk sang istri. Jun yang mulai putus asa kemudian mendapatkan saran dari putrinya untuk membuat komik dari kisah hidupnya. Namun Jun tidak ingin jati dirinya yang sebenarnya terbongkar. Pada suatu hari, karena terlalu mabuk, ia tidak sadar membuat komik dengan cerita kehidupannya kala masih menjadi anggota NIS. Keesokan harinya, Jun kemudian menyadari kalau komik yang dibuatnya saat mabuk telah diunggah ke webtoon. Komik tersebut menjadi sangat terkenal dan dibaca banyak orang. Padahal mengandung banyak rahasia negara yang seharusnya Jun rahasiakan. Sontak Jun kaget dan pergi menemui bos perusahaan tempat Jun mengirim komiknya untuk meminta komiknya ditarik. Tetapi bos Jun menolak, bahkan memintanya untuk menggambar kelanjutan dari komik terbarunya itu. Akibatnya, Jun terlibat banyak masalah yang memaksanya kembali ke kehidupan lamanya. 짱인데? Tak disangka komik yang Jun gambar mengundang perhatian dari NIS, dan mereka mulai melakukan pencarian terhadap pembuat komik tersebut, yang tak lain adalah Jun, yang merupakan mantan anggota NIS yang dinyatakan meninggal dalam sebuah misi. Dikyo atau pelatih Jun pada saat di NIS sampai turun tangan dalam melakukan pencarian. NIS menduga pembuatan komik tersebut ada sangkut pautnya dengan terbunuhnya anggota dari tim SEAL.
dan para pimpinan NIS meminta Digyo untuk mengirimkan seseorang dari tim SHIELD yang dulu dekat dengan Jun untuk mencarinya. Karena mereka mengira Jun masih hidup dan menjadi dalang dari semua masalah yang sedang terjadi. Orang tersebut adalah Chul, yang kala itu masih kecil dan sangat mengagumi Jun atas keberhasilannya menyelesaikan misi-misi berbahaya. Chul yang kala itu sedang melakukan pengintaian dan menyamar jadi pengemis, didatangi oleh dua orang wanita muda yang tertarik dengan paras wajahnya yang tampan, kemudian memberi uang sembari memuji ketampanan Chul. Setelah itu, Digyo menghubungi Chul dan memberitahu misi barunya, yaitu mencari anggota legendaris tim SHIELD, yaitu Jun. Bersama dengan Hyungdo, direktur dari NIS, Chul mendatangi perusahaan tempat komik Jun dirilis dan menanyai keberadaan Jun. Setelah itu, Hyungdo segera memerintahkan beberapa orang untuk menangkap Jun di tempat kerjanya yang lain. Dengan kehebatan Jun sebagai mantan anggota NIS, dia dapat melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Jun kemudian pergi pulang ke rumah mengambil barang-barang untuk dia bawa kabur. Namun pada saat sibuk mengemas, rumah Jun diserang dan dilempari bom asap. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Jun yang ingin melarikan diri harus melawan semua anggota NIS yang menerobos masuk ke rumahnya. Satu persatu anggota NIS dia dapat lumpuhkan, tapi tidak dengan Chul, bocah yang dulu dia kenal dan pengagum beratnya. Reuni pun terjadi, namun di tengah kesibukannya mengenang masa lalu, Hyungdo menyerangnya dari arah belakang, menggunakan stun gun, sampai Jun tidak sadarkan diri. Kemudian di perusahaan komik tempat Jun bekerja, ada seseorang yang sedang mencarinya, dengan ciri-ciri wajah memiliki luka bakar separuh, persis dengan tokoh penjahat di komik Jun. Dia menanyai semua karyawan dan tak terkecuali bos perusahaan tersebut, di mana Jun berada, dengan cara menyiksa mereka. Scene berganti ketika Jun yang sedang diinterogasi di sebuah ruangan dituduh sebagai mata-mata dan orang yang telah membunuh anggota tim SHIELD yang lain. Setelah interogasi selesai, HP Jun yang disita Chul berdering dan ternyata telepon tersebut berasal dari Jason musuhnya. Dia mengatakan berhasil menangkap istrinya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak datang menemuinya. Ketika mendengarnya, Jun pun mulai mengatur rencana pelarian dari tempat tersebut dengan cara menyandra Digyo. Setelah berhasil keluar dari sana bersama dengan Digyo, Jun pun bergegas pergi ke tempat Jason. Pada saat mau sampai di sana, Jun menyadari bahwa HP Digyo berdering dan ternyata itu dari Hyungdo, direktur NIS. Dia mengatakan bahwa sedang menyandra putrinya. Dengan berat hati, Jun kemudian pergi kembali untuk menyelamatkan putrinya. Ketika hendak membawa putrinya, Chul datang menghampiri sambil menodongkan senjata ke arahnya dan meminta Jun untuk menyerah. Dengan rasa hormat Chul dan rasa kasihan terhadap anaknya, Chul memutuskan ingin membantu Jun melawan Jason. Mereka pun pergi menuju apartemen Chul yang dulunya milik Jun. Mereka kemudian mulai mempersiapkan diri untuk melawan Jason. Ketika dalam perjalanan menuju tempat persembunyian Jason, Jun dan Rigyo baru menyadari bahwa semua senjata yang mereka persiapkan tertinggal, dan alhasil Jun harus berperang menggunakan tangan kosong. Ketika sampai di tempat persembunyian Jason, Jun meminta kepada Jason untuk melepaskan istrinya. Dan sebagai gantinya, Jason meminta Jun untuk menyiksa Rigyo untuk membalaskan dendam saudaranya yang bernama Simon, yang mati disiksa saat diinterogasi. Pada saat menyiksa Digyo, tiba-tiba anggota NIS menyerbu tempat persembunyian Jason, dan perkelahian pun terjadi antara anak buah Jason dengan anggota NIS yang begitu menegangkan dan tentunya lucu. Dan diakhiri oleh kemenangan Jun yang tentunya berhasil mengalahkan Jason. 준! 아빠! 여보! 준! 형!
개맛있어. 마지막 미션 완료. Di akhir film, Chul yang sedang dipasangi gips meminta agar Jun kembali dan membantu Ni seperti dulu. Akan tetapi, keluarganya tidak setuju dan mengatakan agar Jun tetap menjadi komikus. Sekian alur cerita dari Hitman Agent Jun. Dan begitulah alur cerita dari film Hitman Agent Jun. Bagaimana? Cukup menarik dan lucu bukan? Semoga video kali ini dapat menghibur dan menghilangkan rasa bosan kalian yang sedang gabut. Bingung mau menonton film apa? Nantikan pembahasan selanjutnya pada video yang akan datang di Rain Wafis. Ciao!